Wah, pertanyaan nomor satu, era view-nya gimana? Kita nanti sambil lihat ya teman-teman ya. Tapi kalau recap dulu ya, sebenarnya apa yang baru sih? Kalau kemarin ya dari Jackson Hole itu kan ada mungkin lebih dari ini ya, kenaikan atau chance untuk kenaikan suku bunga masih akan ada ya. Nah, tinggal kira-kira market reaksi gimana ya. Tapi sebenarnya expected sebenarnya kan kita udah expect kalau trade itu akan naik sekali lagi ya. Nah, mungkin sekali laginya tuh kapan? Ini kan kita masih di bulan 8, sebenarnya ada chance di 8, 9, 10, 11, 12. Jadi even pun kenaikan terjadi sekarang, kita masih bisa gambling for the rest of this year sampai Desember sih teman-teman. Jadi mungkin ya downside-nya lebih ke sana. Oke, nah kalau teman-teman lihat kan beberapa hari ini sebenarnya bukan berapa lama ini kan sebenarnya yang jalan nih malah yang mito small cap ya teman-teman ya. Which is sebenarnya buat saya pribadi cukup menguntungkan ya, karena kebetulan barang saya lebih banyak ke mito small caps ya teman-teman ya. Oke, sambil kita lihat ya teman-teman untuk market ya. Hari ini biasanya hari Senin saya akan lebih banyak bahas soal technical. Nah, saya coba balik dulu ya untuk chartnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, IHSG sih masih belum kemana-mana ya, masih ranging juga. Sebenarnya as expected, sepertinya ranging itu akan lebih bagus daripada dia drop lebih banyak ya. Nah, kira-kira kalau semuanya antisipasi dia drop lebih banyak gimana? Nah, balik lagi nih. Agustus, September itu memang bulan-bulan yang rada rawan ya. Biasa-biasa si IHSG ini lumayan berat waktu di bulan-bulan ini ya, karena udah mulai rally dari bulan Juli kemarin. Nah, sekarang kalau kita lihat dari price action-nya sendiri ya masih ranging lah ya. Mungkin akan ada pergerakan di area-area sini dulu ya sebelum dia mungkin melanjutkan kenaikannya. Nah, sekarang kita kalau lihat dari IHSG. Oke, last week itu kita sempat bicara soal 10 years obligasi gimana. Kita mau lihat nih, 10 years obligasi kalau untuk US ini sebenarnya masih start secara chart ya. Belum ada indikasi pelemahan ya teman-teman ya. Kalau kemarin itu sempat kita ngomong sama Farul ya, jelek-jeleknya ya kurang lebih sampai sini ya, terus dia drop ke bawah. Nah, tapi kalau teman-teman lihat nih ya, ini sebenarnya potensi dia gimana nih? Ini lebih pergerakannya ranging so far ya. Berarti kalau seumpamanya saya berharap sebenarnya atau ada dekat-dekat resisten dia mantul ke bawah, ya possible juga. Nah, sekarang berarti kita di persimpangan nih teman-teman. Kita berharap dia naik ke atas, sebenarnya ada bagusnya juga buat komoditi ya. Tapi kalau semuanya kita berharap dia naik ke atas dari sini, mungkin di sini ada resisten, itu nggak lebih nyaman. Oke, itu kalau untuk yang 10 years bond obligasinya ini ya US. Tapi kalau semuanya kita punya gimana? Oke. Nah, teman-teman kalau perhatiin ya, kemarin itu di area sekitar 6.6 something ya. 6.6 something kalau untuk bond trader untuk short term ya sebenarnya chance-nya untuk lebih tinggi kemarin masih ada. Kenapa? Karena sebenarnya pergerakan naik kencang ini sama sekali nggak ada perlambatan teman-teman ya. Nah, terus kalau kita lihat ya, ternyata dia ada support resist di sini, dia sempat mantul ke bawah. Apakah sebenarnya secara tren itu udah kelar kenaikannya dia? Nah, teman-teman bisa lihat nih, secara structure market ini sebenarnya kan area untuk dia buat lower high tuh. Nah, berarti kalau area sekarang ya dia masuk ya, berarti secara technical major trend dia masih turun ya. Tapi kalau secara secondary trend ini masih naik nih teman-teman. Jadi ada chance kalau semuanya dia masih melanjutkan kenaikannya atau mungkin turun-turun di sekitar 6.3 something sampai kita lihat fundamentalsnya gimana ya. Oke, jadi itu mungkin sekilas kalau untuk gambaran besar bondsnya kita, termasuk kayak US 10 years obligasi sama kita punya 10 years obligasi. Mungkin yang sebelumnya juga gimana nih US dollar sebenarnya ada cenderung menguat atau enggak ya. Nah, kalau kita lihat nih US dollar balik lagi belum ada tanda-tanda dia penurunan ya teman-teman ya. Masih cukup menguat ya. Berarti kita punya rupiah masih tertekan juga ya. Kalau kita lihat dari gold ya, sebenarnya gold juga
Secara structure market itu memang masih downtrend secara garis besar, tapi yang kemarin seperti saya bilang berdasarkan statistik itu dari tahun 70 ya, 76 something ya, itu gold itu sekitar bulan Agustus September itu dia cenderung rebound sampai Desember. Nah, apakah dia bakal rebound atau enggak? Balik lagi, kita masih lihat price actionnya. Untuk sekarang sih saya belum bisa decide apa, tapi secara secondary trend dia masih downtrend sih teman-teman. Oke, kita coba bahas secara teknikal ya. Sebenarnya kayak fundamental nggak ada sesuatu yang menarik sampai kemana. Cuman memang ada barang-barang yang cukup menarik ya di market, dia pada running lumayan tinggi ya. Nah, kalau tadi ada yang tanya soal ERA gimana ya? Kalau ERA view technical, ERA secara technical ini masih belum kemana-mana ya. Walaupun kemarin break dari channelnya, terus dia buat ini. Nah ini nih, seperti ini nih. Model kayak begini biasanya tuh pullbacknya sih lumayan dalam ya teman-teman ya. Nah area-area sekarang kalau teman-teman mau lihat ya memang good entry area. Terus kita ngomong dia punya risk chart dan reward itu cuma 2% atau semuanya kita mau lebih konservatif, kita taruh risk and rewardnya lebih panjang deh. Let's say di angka 4-5%. Nah itu supaya kita jangan kena stop loss dulu. Sebenarnya masih oke. Cuman kita kalau lihat ya lebih gampang kecil ini barangnya ya atau semuanya chartnya supaya kita bisa lihat lebih clear. Sebenarnya kalau kita beli di sini target kenaikan kita sampai mana? Kalau kita naik target kenaikan sampai di area resisten sini, balik lagi setiap kali dekat resisten dia nggak pernah buat new high. Berarti kalau kita berandai-andai dia naik rebound dari sini, mungkin di area 520 itu mungkin lebih ideal kita take profit untuk short termnya. Jadi kalau untuk ERA menurut saya ini memang harmonic pattern ya teman-teman ya. Chance untuk rebound dari area sini ya kita anggap mungkin 50% retrace dari sini ya, kurang lebih 510 520 ya. Itu mungkin kita bisa secure profit dulu sebagian. Oke, lanjut kalau kita bicara HMSP, sebenarnya ini sektor consumer yang saya nggak begitu suka juga. Kenapa? Technically ini nggak pernah turun, nggak pernah naik ya. Malah kalau sebenarnya kalau teman-teman ingat, itu saya lebih suka Wismilaknya ya. Walaupun kemarin itu ada bad news juga yang relate sama Wismilak. Tapi kalau teman-teman lihat secara technical dia nggak pernah break dari supportnya ya. Alias dia masih respect dari dia punya structure market. Malah sebenarnya ini jauh lebih menarik daripada kalau kita masuk ke HMSP tadi. Nah kalau mungkin rokok yang lain apa nih kayak begini ya. Nah menurut saya daripada HMSP-nya lebih menarik di gudang garamnya ya. Karena apa? Ini secara structure market strong support. Daerah sini by risk and reward ini masih menarik walaupun dia belum ada perubahan structure, tapi kita bisa lihat nih pergerakannya udah mulai lambat ya. Nah kalau teman-teman mungkin perhatikan dengan baik, biasanya dengan daerah-daerah begini itu ada chance terjadinya divergence ya. Nah mungkin lebih menarik ini daripada HMSP-nya kalau menurut saya. Tapi paling safe waktu kita tunggu dia benar-benar reversal. Oke, kita lihat secara Medco. Medco sebenarnya menurut saya sih 995, 955, 965 itu mungkin good entry price. Kalau harga sekarang sih saya nggak begitu tertarik ya. Saya masih expect dia mungkin pullback lebih dalam. Even dia pullback lebih dalam, yang paling penting major trendnya masih belum berubah. Untuk jadi pijakan berikutnya ya. Ibaratnya teman-teman kalau naik tangga, itu kan pijakan berikutnya itu supaya teman-teman punya power untuk naik lebih tinggi ya. Nah ini mungkin kalau untuk Medco saya prefer dia masih turun lebih dalam ya. Oke, nah kalau tadi tesisnya untuk 10 years bond obligasi waktu naik itu biasanya memang lebih menguntungkan untuk komoditi ya. Nah in this case mungkin kalau dari MDKA by technical saya nggak begitu suka. Kenapa? Karena waktu kemarin dia pullback atau waktu dia retrace itu terlalu kenceng ya. Terus juga saya expect dia lebih ke ranging dulu mungkin ya. Barusan kita mau lihat lagi berikutnya. Nah di hal lain mungkin MBMA-nya lebih menarik. Kenapa? Satu ya, kemarin kalau kita lihat waktu IPO dia sempat turun ya. Terus juga kalau teman-teman lihat ya, sekarang memang ada kayak perubahan structure market ya dari dia downtrend mulai naik ke atas. Nah ini mungkin jadi lebih menarik daripada kita ngomong MDKA-nya ya gitu ya. Jadi kalau suruh pilih ya saya masih pilih MBMA-nya sih.
Nah, untuk nikel-nikel yang lain gimana? Nanti sambil kita lihat ya. Mungkin salah satunya yang menurut saya, oh bukan ini, apa tadi ya? Coba deh nanti saya lihat lagi. Nah, oh sorry, DKFT. Nah, DKFT ini malah sebenarnya lebih menarik ya teman-teman ya. Nih, cukup rapi ya. Kalau mau malah sebenarnya waktu dia pullback di sini di 110 ke bawah itu mungkin lebih ideal untuk kita entry ya. Nah, ini juga perhatikan juga ya teman-teman ya. Market cap-nya juga nggak seberapa ya. Market cap-nya berapa nih? 570 sampai 570 ya. Jadi mungkin teman-teman harus ingat juga kalau market cap kecil segitu kira-kira turnover-nya berapa supaya kita masuknya nggak begitu besar atau nggak kebesaran. Kita lihat BRPT juga lumayan kuat ya. Kalau kita teman-teman lihat ya, ini dia running dari sini masih bisa buat new high. Nah, kita tinggal lihat nih, ini kan sebenarnya kenaikan yang di sini nih hampir sama di sini. Artinya kalau teman-teman pernah baca artikel tentang ABCD pattern, nah ini yang namanya ABCD, penaikannya sama kuatnya ya. Tinggal siapa yang berani masuk di sini, atau teman-teman lebih nyaman waktu dia pullback ya. Nah kalau saya biasanya saya cenderung avoid untuk masuk di harga lebih tinggi, just in case dia turun ya atau dia pullback dulu. Siapa tahu dikasih pullback kayak gini selama 3 hari, mungkin itu lebih comfortable buat saya. Tapi balik lagi ke strateginya teman-teman. Oke, kalau kita lihat Kars gimana? Kars sebenarnya kita udah bahas berkali-kali, even dari tahun-tahun ya sama Billy, sama Jogi, itu mungkin salah satu yang kemarin kita bicara. Ini barang yang kayak automotive related tapi belum jalan. Nah, teman-teman udah lihat nih ya, kalau kita lihat daerah support, sebenarnya dia cukup respect. Terus dia ada minor trend di sini juga masih cukup respect. Ini sekarang dia buat trend baru ya. Artinya kalau seumpamanya tren baru ini sedangkan di atas ada gap kurang lebih di 120 ya, itu lebih interesting buat saya kalau kita masuk di sini waktu dia pullback. Tadi saya jual di harga 106, harapannya waktu dia pullback saya bisa masukin untuk trading lagi. Seenggak-enggaknya kalau saya trading ya saya mungkin bisa sekali, 2, 3 kali wave dibandingin saya cuma tunggu sampai 120. Itu kalau kita lihat dari perspektif dari kacamata trader ya. Nah mungkin teman-teman yang belum punya gimana? Ya menurut saya 100, 102 ya, kalau dikasih pullback ya syukur-syukur, kalau dikasih pullback ya kita bisa coba masuk sih. Raja saya juga suka, menurut saya harga sekarang sebenarnya good entry price ya teman-teman ya. Area-area sekarang sebenarnya juga ada small divergence di sini. Harusnya kalau ruko Raja ini ya secara risk and reward 1:2 itu masih bisa dapat harusnya ya. Oke. Lanjut lagi. Oh, tadi lanjut tahu-tahu lompat ke bawah ya. Nah, aman. Kalau kayak aman ini mungkin agak susah ya. Kenapa kok agak susah? Karena dia tahu-tahu udah naik nggak ada pullback sama sekali. Saya lebih takut nih kalau seumpamanya masuk terus masuknya ketinggian. Kalau teman-teman mau masuk seperti ini paling ideal ya teman-teman masuknya mungkin portionnya lebih kecil aja sih teman-teman. Ya kalau Kars tadi masih enak ya kita lihat ya, kayak Medco juga masih enak ya kita lihat karena pullbacknya masih ada ya. Nah kalau semuanya kayak aman ini rada serem karena dia udah tinggi banget ya, udah tinggi banget. Nah biasanya yang comfortable untuk masuk ya orang-orang yang udah punya di bawah ya, atau mungkin kita harus lihat volumenya. Secara volume sih memang belum ada pelambatan ya, masih cukup gede volumenya. Kalau kita mau masuk sekarang, balik lagi ke target valuasinya mungkin kita harus hitung atau kita baca-baca research report dari teman-teman yang lain ya. Nah menurut saya kalau untuk aman, saya personally saya nggak berani masuk ya kalau saya belum punya barang. Ya kalau Maha gimana? Maha ini sebenarnya kan relate sama coal contractor ya. Nah kalau Maha kita bisa lihat ya teman-teman ya, waktu di sini kan volumenya dia itu menurun atau melemah. Nah area-area sekarang sebenarnya kita bisa ngomong dekat-dekat bottom ya atau dekat-dekat sama support. Kalau semuanya untuk spekulasi mungkin bisa mempertimbangkan dengan risk and reward. Tapi kalau teman-teman aspek dia untuk naik, balik lagi harus lihat sebenarnya minor trendnya itu cukup kuat apa enggak ya. Untuk sekarang kita cuma bisa pakai risk and reward karena memang barangnya juga belum begitu banyak data ya. Tapi yang kita perhatikan adalah minor trendnya atau tren-tren kecilnya teman-teman ya, kalau untuk
Maha. Saya pribadi personally masih ada barang di Maha ya. Menurut saya kalau mau average down hanya dengan memperhitungkan risk and reward mungkin oke. Tapi kalau saya mau lebih safe atau lebih aman ya waktu dia benar-benar ada reversal trend ya. Oke, kalau untuk Cepro lumayan rame ya. Kemarin kalau kita bicara risk and reward itu 52 kemarin itu nothing tulus karena harganya paling drop 50 ya. Untuk harga sekarang masuk ya kayaknya kalau saya dapat uang cepat saya cabut dulu. Kalau dia turun lagi atau pullback lagi itu mungkin lebih menarik ya. Ini satu candle full ya. Hari ini 33% ya. Menurut saya lebih nggak begitu comfortable kalau harus masuk harga sekarang ya. Mungkin saya jualan kalau saya punya. Asri ini sektor properti yang sebenarnya belum begitu banyak sentimen bagus ya. Apalagi kalau pemerintah belum ada penurunan suku bunga ya. Orang-orang mungkin kalau mau ambil pinjaman bank juga lumayan tinggi masih ya. Nah ini mungkin harus hati-hati aja. By technical menurut saya nggak begitu menarik ya. Friend juga belum begitu menarik. Kalau teman-teman suka yang model kayak telco-telcoan malah kayak ISAT ya. Nah Excel ini sempat ya kalau teman-teman lihat coret-coretan ini kejadian waktu kemarin kita bawa market talk hari Senin biasanya ya. Nah ini kan dia bergerak dalam channel sesuai harapan ya. Kemarin harusnya di 2350 itu kita bisa masuk sih teman-teman ya. Itu kejadiannya kurang lebih di hari Senin kemarin tanggal 21 Agustus, terus kejadian lagi di tanggal hari Jumat kemarin. Nah ini sebenarnya udah structure marketnya juga masih bagus ya. Or sebenarnya even ISAT, Indosat ini malah kalau di 9400 itu mungkin teman-teman bisa coba masuk ya. Technical kita bisa lihat cukup clear ya 9400 by risk and reward ya. Kita bisa hitung pakai Fibonacci untuk target kenaikannya dengan risk kurang lebih 8%, sebenarnya cukup worth it ya. ISAT salah satu dalam watchlist saya yang menurut saya cukup menarik ya. ASLC itu balik lagi ya. Kemarin waktu ASLC itu biasanya kita market lebih sering menghubungkan atau relate dia sama ASA. So far sih ASA-nya belum kemana-mana juga ya, lumayan turun juga. Nah kalau kita lihat memang pergerakan seperti ini dekat-dekat sama support. Nah tinggal apakah dia masih turun. Nah kita nggak bisa gambling nih teman-teman untuk lihat dia turun terus sampai kapan. Tapi kalau dilihat memang dari dia punya volume kan menurun. Terus kita lihat dari dia punya stochastic mungkin lebih ke area oversold. Nah kita masih mau tunggu nih apakah kira-kira penurunnya udah selesai apa enggak. Nah saran saya sebenarnya ASLC kita harus tunggu nih kapan dia mulai reversal. Kalau harga sekarang kita masuk, seenggak-enggaknya kita nggak pernah tahu kapan dia benar-benar berhenti. Kecuali teman-teman memang udah sediain untuk masuk ke multiple price dengan harapan kalau dia turun lagi teman-teman lihat fundamentalnya dan masuk harga lebih bawah. Menurut saya kalau mau buat trading mungkin belum ya. Pani. Nah kalau teman-teman nih ya ikut Pani ya. Sebenarnya kita udah sempat bicara Pani itu jauh banget ya. Waktu itu masih sama Billy, sama Jogi even ya. Harga berapa tuh sempat kita call dari harga bukan dari harga sini ya, dari harga sini kayaknya 1700 something ya. Itu saya masih punya yang modal 1675, terus sempat jual kemarin di 1960, terus saya cover juga balik. Overall saya punya modal masih 1800 ya, 1800 something. Berarti sekarang itu udah sekitar profit running 100%. Nah, problemnya gini nih, sebagai retail saya kalau masuk harga sekarang nggak berani kalau belum punya. Nah, kalau semuanya kita makan harga sekarang, kalau kita udah punya barang sebenarnya mungkin comfortable karena kita punya tabungan cuan dari sini ya. Tapi kalau belum punya, nah sebenarnya saya nggak begitu nyaman kalau belum punya ya. Kecuali saya udah punya dari bawah, saya mau average up, oke. Kalau saya belum punya dan saya mau masuk di harga sekarang, sebenarnya nggak begitu worth it sih teman-teman ya. Kenapa? Ingat kalau semuanya kita sempat profit di sini udah running 100%. Tadi 90%, 80% sampai 100%. Berarti anytime saya bisa jualan. Nah, kira-kira kalau kita mau beli, kita butuh orang yang jual ya. Jualannya siapa yang jual? Nah, ini yang kita secara psikologi harus diperhatikan juga sih ya. Oke,
NSSS saya masih mau tunggu dulu apakah dia pullback lebih dalam. Saya enggaknya kalau sekarang masuk watchlist, tapi saya nggak mau masuk dulu. Antam kemarin kalau kita lihat ya, selama 5 tahun punya data itu Antam biasanya kalau 1 bulan ya, di bulan Agustus itu dia ditutup hijau sih teman-teman ya, selama 5 tahun ke belakang. Cuman Antam ini belum kemana-mana juga, masih ranging juga ya, rada boring ya. Menurut saya kalau mau masuk Antam ya perhatikan yang gap di sini. Ya kurang lebih di area berapa? 1975, 1955. Antam. Terus kalau untuk temannya Inco itu malah lebih dari bawah ya, lebih dari low base. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa lihat nih, buy risk and reward dia dekat support. Ya tinggal teman-teman lihat risk and reward berapa nih. Kalau semuanya kita masuk harga sekarang, mungkin kita batasi risiko sampai 5750, itu mungkin masih menarik. Malah saya lebih suka Antamnya, Inco-nya ya. Saya masih punya Inco juga ya, salah satu portfolio saya. Harganya lumayan tinggi kemarin, tapi saya masih hold ya teman-teman ya. Saya belum mulai average down juga. Aman, wah lumayan banyak ya tanya aman ya. Kin. Nah, kalau teman-teman lihat ya, yang kemarin waktu kita sempat live sama Billy ya, sebenarnya kita coba angkat kayak apakah memang sekarang temanya green ya. Nah ini mungkin ya salah satu yang masuk green ya, kayak si Kin ya teman-teman ya. Nah Buy technical juga cukup bagus ya, dia punya respon terhadap ini ya, market, dan dia masih bisa buat higher high juga ya. Malah sebenarnya kalau kemarin itu paling tinggi di 910, ini hampir buat all time high kalau dia buat naik. Nah barang-barang seperti ini sebenarnya paling enak kalau kita belum punya, masuknya waktu dia ada pullback. Seenggak-enggaknya barangnya by technical itu lebih gampang terbaca sih teman-teman ya. Kayak kemarin dekat support sini dia sempat naik ya, terus kita buy risk and reward, kita masuk ya. Itu sekali masuk, 2 kali masuk, dan dia masih respect dari technicalnya. Nah harga sekarang udah sampai berapa, 880. Itu sebenarnya lebih gampang kita cari teman-teman ya, daripada cari barang yang udah tinggi. Cepro ya, Cicuai, Cepro thank you. Energi, saya pribadi masih suka buy risk and reward ya. Harusnya harga 236 sampai taruh stop loss di bawah 216 itu masih good entry price. Kars tadi udah. RAM. Oke, RAM ini salah satu ada di portfolio saya ya, masih keseret sih teman-teman ya. Kemarin sih ekspektasinya dia mantul di area sini, seenggak-enggaknya saya waktu dapat rebound ke atas itu masih bisa ikut. Nah kalau sekarang gimana? Kalau sekarang menurut saya sih mungkin wait and see dulu ya teman-teman ya, mungkin harga 690 nanti barusan kita lihat lagi. Untuk sekarang untuk masuk entry price ya teman-teman mungkin masuk dikit dulu nggak apa-apa, daripada teman-teman ke bawah dulu, ke bawah ya. Nah kita lebih wise nya seperti itu. INDF juga saya nggak begitu suka sih, karena barangnya agak lambat juga INDF ya. IMAS ini salah satu yang saya cukup yang miss ya teman-teman ya. Saya pribadi nggak begitu suka, karena kemarin waktu sempat ada naik ke atas begini ya, memang volume gede, tahu-tahu dia di sini ada seller ya, dan volumenya gede juga. Nah mungkin untuk sekarang sih wait and see dulu, saya masih mau tunggu dulu kalau untuk IMAS. PGO itu ada di Terima Ideas-nya Glenn ya, sama si Tere ya. Kemarin kita sempat rekomend tuh harga 1010 something ya, kurang lebih more or less, dan harga sekarang sebenarnya udah 1165 ya. Seenggak-enggaknya kalau kita hitung by Fibonacci ya, mungkin kenaikannya di 11265. Teman-teman bisa lihat nih, kenaikan yang seperti ini, kenaikan didukung sama volume itu lebih favorable untuk naik ke atas daripada kenaikan yang nggak didukung sama volume. Nah ini mungkin salah satu contoh yang ideal sih. PGO RPT ya, Cepro, BBKP technical gimana? BBKP technicalnya belum kemana-mana juga ya, masih area sini ya, lumayan boring juga, tapi memang dekat dari support. Menurut saya masih wait and see dulu sih. Arko saya masih mau cari kalau memang dia ada pullback. Menurut saya di sini tuh area entry yang saya mau ya 680 sampai berapa? 680 sampai dekat 700. Kalau dikasih mungkin saya lebih tertarik di harga situ. Kalau harga sekarang sih saya nggak mau masuk ya.
Karena saya udah punya dari bawah, teman-teman. Saya udah punya dari harga berapa? 640 something ya. Tapi 640-nya bukan di sini, 640 dari harga sini. Jadi lumayan lama dikocok ya. Jadi kalau harga sekarang ya kita tunggu aja WND, siapa tahu dia masih naik lebih tinggi. Kalau semua dikasih bawah turun ya saya akan coba untuk leverage up juga. Agro ini juga lumayan boring ya. Pergerakannya masih di sini-sini doang. Dekat support memang ya, cuman bukan emiten yang cukup favorit untuk dilihat menurut saya ya. Tugu ya, justru Tugu ini lebih menarik ya, harga 12.25 ya. Harusnya story-nya masih sama ya. Kemarin juga harus kita lihat secara fundamentals, secara valuasi harusnya masih cukup murah ya, belum sampai PBV 1 ya. Harusnya teman-teman boleh lihat sini. ESA, oke, tapi tunggu dulu. Kalau tadi pushbacknya mungkin kayak gini sih, market cap-nya sama liquidity-nya sama dia punya turnover, teman-teman juga harus hitung, jangan sampai masuk kebesaran ya. ESA 590 ya, masih sama entry price yang saya anggap ideal di area sana. ASI kalau untuk big caps ya memang dekat-dekat support ini menarik teman-teman ya. Yang saya nggak begitu suka adalah dia itu nggak pernah buat high baru ya. Terus juga sebenarnya saya harap malah dia pullback lebih dalam di 6.200, 6.250 something. Itu mungkin saya masih barusan mau lihat. Kalau sekarang no, walaupun harga sekarang ya dekat sama support yang ini. Karena biasa aja dia buat new low kan. Jadi saya masih mau tunggu kalau itu. BKSL, ini barang nggak susah kalau kita lihat ya. Kita cari barang lain aja. BBCA, nah ini pergerakannya dalam channel ya, rada boring ya teman-teman ya. Tapi selama structure marketnya belum di break, harusnya teman-teman masih bisa. Nah tapi mungkin yang harus teman-teman perhatikan, dari BBCA ini kan naikkan sekitar 2% ya. Nah mungkin lebih nyaman kalau orangnya cuma ngambil 2%, berani tunggu lama, pelan nggak apa-apa. Ya mungkin salah satu emiten yang bisa kita lihat ya dari BBCA gitu. BRI juga kurang lebih dia udah tinggi di atas ya. Menurut saya kalau yang masih belum jalan malah BBRI-nya area-area sekarang ya, mungkin masih bisa masuk sih. PMMP saya udah lama nggak lihat ya. Kukuleo harga-harga sekarang memang dari support, but menurut saya belum menarik sih. Kenapa belum menarik? Ini dia punya kenaikan cepat naik, dia cepat turun ya. Terus juga sektornya belum begitu seksi untuk dilihat sih. Jadi kalau saya masih tunggu. Breeze mungkin juga lebih menarik sih. Breeze ya, harga-harga sekarang seenggaknya kita bisa lihat ya, dia pergerakannya masih ranging ya. Harga-harga sekarang supportnya kurang lebih kita perhatiin di 1600 ya. Risknya cuma 4,75%. Kalau masuk harga sekarang ya mungkin ya maksimal 5% ya. Masih kecil, seenggaknya 5%. Kalau kita salah kita masih cari gantinya lebih gampang. BSDE, BSD saya selalu percaya kalau semuanya kayak sektor properti ya, sebenarnya akan lebih ideal itu setelah pemilu kelar ya. Tapi itu menurut saya balik lagi teman-teman ya, kalau dari properti ini kan sebenarnya yang membuat dia lebih bagus kalau semuanya ada penurunan suku bunga ya, idealnya. Nah sekarang penurunan suku bunga juga belum kejadian ya. Mungkin kita kemarin kan pemerintah nggak ikut naikin suku bunga ya, kita masih mau lihat deh beberapa bulan ke depan apakah ada good sentiment juga untuk sektor properti ya. Nah ini lepas dari pre-sale-nya segala macam ya, kita lihat ya technically memang dia masih bergerak ranging lumayan besar sih teman-teman ya. Kalau semuanya kita mau manfaatin rebound ya dekat-dekat support kita bisa coba masuk ya. Kayu ini juga fenomenal nih. Kayu saya masih mau tunggu ya teman-teman, 240 itu mungkin entry price saya. Nah teman-teman bisa juga lihat di situ untuk technical ya. Wood emiten ini lumayan ini ya. Ini juga salah satu emiten yang kemarin coba masuk ke bursanya karbon kredit nih teman-teman ya.
Nah, lepas dari itu teman-teman harus perhatiin ya income-nya dia atau revenue-nya dia dari penjualan furniture seperti apa ya. Kalau saya pribadi mungkin saya nggak begitu suka di sini ya wood. Tapi kalau semuanya kayak bahas sentimen, momentum untuk ngambil dia punya carbon credit ya, itu mungkin bisa diikutin momentumnya. Kebetulan yang kayak yakin lah Arco itu pada jalan ya. Nah, mungkin wood itu salah satu yang kalau misalnya nih contoh nih teman-teman lihat kayak Wintermar ya, itu mungkin yang big playernya untuk yang ini ya, yang oil related ya. Nah, begitu Wintermarnya tinggi banget, yang Leat sendiri, yang Logindo ya maksudnya. Leat itu walaupun masih rugi ya, juga dihajar sama market ya, malah ikutan naik ke atas. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ini sih, bisa sambil tunggu aja ya. Kalau momentumnya pas jalan, woodnya juga mungkin bisa kebagian tuh. NCKL sama MBMA. Nah, sama nih. Kalau kemarin kan saya bilang saya lebih suka NCKL-nya. Kenapa kok lebih suka NCKL-nya? Karena NCKL ini satu, saya masih ngelihat ada ruang gap di sana 11.10 ya. Yang pertama, yang kedua, pergerakannya ranging lebih gampang kita masuk waktu dia di bawah atau support, karena kita bisa langsung tahu nih di mana harusnya kita taruh stop loss. NCKL harusnya masih oke. WIRG WIRG saya tadi barusan masuk 140 ya. Risknya saya jaga mungkin sekitar di 125, just in case dia masih geraknya cukup lebar. Saya masih nggak kena stop loss dulu ya. Tapi kalau untuk WIRG kita ikutin teknikalnya aja teman-teman ya. Tadi udah dibahas Doit itu juga lumayan tinggi ya teman-teman ya. Sebenarnya sektornya bersama ya dengan kalau kita lihat Maha. Nah, Doit sendiri kita masih lihat ya ada ruang gap lumayan besar nih teman-teman ya. Nah, tinggal teman-teman bisa lihat ya secara structure market dia masih respect ya, masih cukup kuat untuk naik ke atas. Kalau sumpahnya mau take profit atau teman-teman nggak nyaman ya sebenarnya jangan dibuang semua. Kita biasanya lebih prefer untuk dibuangnya mungkin 10% waktu kita mulai nggak jelas atau kita mulai ragu kenaikannya. Seenggak-enggaknya waktu dia naik lagi barang kita nggak hilang ya. Cinema. Nah, barang ini juga masih turun sih teman-teman ya. Masih mau tunggu dulu deh untuk masuk yang kayak Cinema. Saya masih mau wait and see dulu supaya nggak keburu-buru masuk ya. Temas mungkin skip dulu. Untuk balas DM, oke, teman-teman kalau balas DM itu sebenarnya ada teman-teman lain yang balas ya. Kalau semuanya teman-teman nggak dibalas, karena setiap hari itu DM-nya banyak banget teman-temannya. Nah, mungkin kita nggak bisa balas semuanya juga ya, karena sebenarnya untuk ke call center atau customer service itu ada di layanan sendiri gitu, bukan di Instagram sih. VKTR kemarin 2 hari lalu saya udah masuk di 135 ya. Nah, kita bisa lihat ya, ini volume cukup rapi juga. Terus dia juga technicalnya juga cukup respect. Harusnya kalau 134, 135 something itu mungkin good entry price. Nah, kalau teman-teman masih dapat turun lagi ke bawah, itu teman-teman boleh coba untuk masuk sih. Nah, menurut saya salah satu porto yang saya cukup confident ya, salah satunya VKTR ya. Karena technicalnya cukup rapi menurut saya. Eral no skip dulu ya. Kalau untuk Eral, kalau untuk Unik kita itu juga masih skip dulu. Bumi, nah mungkin Bumi ini lebih menarik sih, tapi kemarin juga kampret juga ya, kalau dia sempat naik ke atas terus habis itu selling price-nya lumayan tinggi ya. Nah, ini kita nggak tahu kejadian berapa lot di sini, tapi untuk sekarang there is no new low secara structure market ya. Minimal kalau untuk syarat naik nggak boleh ada new low. Nah, ini mungkin kita bisa pertimbangkan kalau masuk di 137 something. Nah, itu mungkin bisa. Arco Nobu hari ini juga lumayan ya, naiknya lumayan banyak ya teman-teman ya. ARA sebenarnya ya. Cuman ini mungkin barangnya nggak susah untuk dianalisa teman-teman ya. Saya prefer untuk skip, cari barang lain sih kalau dibandingin masuk harga sekarang. Akra saya juga masih mau nunggu wait and see waktu dia perubahan structure market ya. UNTR tuh ada banyak gap juga teman-teman ya. Kalau semuanya pas dikasih pullback lebih dalam 25-250 itu mungkin saya akan coba mau lihat masuk dulu.
mau lihat ke sana. Tapi untuk sekarang saya prefer untuk tunggu ya daripada harus masuk sekarang. Malah menurut saya BSSR ini menarik nih secara structure market, cukup rapi ya. Harusnya harga 3950, 3910. Nah, teman-teman bisa catat, siapa tahu masih dikasih naik sih. ADMR juga sebenarnya menarik ya. Ini juga udah pernah dibahas minggu lalu juga. Menurut saya pullback di 11.15 itu mungkin masih bisa. Oke. Jadi kalau bursa karbon seperti apa ya? Sebenarnya kalau bursa karbon kita sempat bicara ya teman-teman. Jadi company-company yang punya karbonnya lumayan banyak ya teman-teman ya. Itu sebenarnya mereka bisa beli karbon di tempat lain yang menghasilkan karbon lebih sedikit. Misalnya kayak hutan ya, kita bisa lihat ya. Jadi satu area hutan ini dinilai karbonnya ada berapa banyak ya. Nah itu nanti dari karbon ini ya, yang dihasilkan sama dia itu bisa dijual ke emiten yang kira-kira mungkin yang punya polusinya cukup tinggi ya, supaya inilah bisa mengimbangi dia punya karbon rating ya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Tekim sih sebenarnya menurut saya boleh coba untuk masuk sih teman-teman ya. Pullbacknya juga kemarin volumenya lumayan kecil ya. Harga sekarang sebenarnya masih oke. Dari Pegas setelah closing gap mungkin area 1430 itu mungkin good entry area kalau teman-teman mau coba ya. BBYB no, mungkin skip dulu, belum menarik ya. BBHI, Alobanks ya, ini mungkin lebih menarik daripada yang tadi ya. Tapi saya masih nggak begitu suka ya. PTBA mungkin sebenarnya lebih menarik untuk dilihat teman-teman ya. Di 2890 something ya. Harapannya untuk stop loss cuma 4% dengan upside kurang lebih paling dekat 10% ya. Tambah belum dilihat ruang gap yang cukup gede. Jadi menurut saya harusnya 3.700 itu bisa kejadian secara teknikalnya masih cukup bagus juga harusnya. Di sini PTBA teman-teman bisa coba untuk consider juga ya. BBNI Banks saya udah lama nih nggak lihat Banks ya teman-teman ya. Cuman area-area masih ranging di sini sama kayak minggu lalu. Harum itu ada di porto saya, menurut saya ini juga cukup menarik sih teman-teman ya. Upside mungkin ya, kita ngomong dekat-dekat resisten sini sekitar 11% ya. Saya udah masuk pernah dari sini ya, sempat taking profit 50%, masuk lagi di area sini. Untuk sekarang saya masih wait and see dulu. Bukan untuk masuk, tapi saya masih berharap dari barang yang saya punya itu bisa taking profit waktu dia di arah kurang lebih 1760-an. PDPP jarang ini yang tanya PDPP ya. PDPP dekat area support resist, tapi tentunya buat saya bukan begitu ideal ya untuk masuk sini untuk trading cepat. Ya mungkin masih bisa ya. Sambil kita masih mau lihat sebenarnya ada fundamental apa sih yang menarik dari PDPP. But saya udah nggak ada teman-teman ya. Kemarin waktu dia turun kencang begini, setiap kenaikan dia saya cukup coba untuk jualan. Saya masih mau tunggu dulu market atau price actionnya seperti apa. Untuk sekarang saya masih nggak pegang dulu kalau untuk bird ya. Timah ya ini masih wait and see juga. Kalau untuk lainnya Hexa ya ini lumayan tinggi juga, saya nggak begitu comfortable ya. MBMA tadi udah dibahas, Medco udah dibahas, Cimori ini juga masih wait and see ya. Mungkin kayak ULTJ nya malah udah jalan dulu ya teman-teman ya. Harga-harga sekarang kalau mau masuk sebenarnya masih oke, 1845 something ya. Sama dengan entry price saya, maksudnya harusnya harga-harga sekarang ya, nggak begitu jauh juga stop lossnya. Ini mungkin boleh jadi pilihan yang cukup menarik sih. Indi juga menurut saya kalau semuanya Indi itu masih ada ruang gap 2310 yang lebih gampang ditutup. Sebenarnya teman-teman boleh lihat juga. CAMP Campina ya, mungkin satu grup masih sama ULTJ. Saya lebih prefer untuk lihat ULTJ nya daripada Campinanya ya.
APLN, no, ini nggak begitu menarik untuk sekarang. Excel tadi udah dibahas. Intermar itu juga waktu kemarin ya, di pullback di daerah moving average ini sebenarnya bisa ngambil ya 464. Kalau harga sekarang sih saya masih mau tunggu dulu apakah dia pullback lebih dalam apa enggak. Tapi kalau enggak ya teman-teman bisa spek ya di 4462 ya, dengan batas risiko di 428 ke bawah. Jadi yang bagus sekarang apa ini? Saya tadi barusan masuk di ini ya, di WIRG sih. Nah kita masih mau lihat ya, karena WIRG saya masih belum lihat struktur marketnya break sih. Segar terlalu tinggi sih Ko Andi, saya nggak dulu ya. Auto kemarin valuasi memang di 4.000 ya kalau dari tim-tim researchnya kita. Tapi saya pribadi nggak begitu suka kalau semuanya dia pullback sini terus dia nggak kuat naik ya. Tapi kalau kita mau jaga risiko di bawah 2870 itu mungkin kita harus batasi risk ya kalau dia turun. Saya sempat ambil di sini ya kemarin di 3080 ya, waktu di harga sini 3210 saya sempat jual setengah barang, 3130 saya jual bersih setengah barang ya. Nah sekarang tinggal sisanya doang. Nah menurut saya kalau tidak pernah bisa buat new high, saya mungkin akan consider untuk ini sih ambil semua atau liquid posisinya. Kin tadi udah bahas, Suli tadi udah dibahas, Errol udah bahas, ADCP kalau semuanya ini ADCP saya masih skip juga ya. Akra tadi sudah bahas, BRMS mungkin yang masih menurut saya masih ada potensi untuk masuk sih teman-teman ya di 192. Kalau bisa dapat 192 ke bawah, 186 itu mungkin lebih menarik sih. MDKA menurut saya masih mau wait and see dulu ya. Menurut saya di 3130 kalau turun ya sudahlah kita buang dulu deh gitu. NCKL tadi udah dibahas, Aman udah dibahas, KAR sudah bahas, RMKO yang barusan IPO ya, itu nggak beda jauh. Wah ini masih belum dulu ya. Maha tadi udah dibahas, GJTL ini juga menurut saya nggak begitu menarik ya sekarang ya. Terus dari Kija ini juga lumayan banyak retail yang ini ya main ya. Sebenarnya ini masih ranging ya, teman-teman bisa memanfaatin rangingnya aja sih kalau untuk Kija. BRMS tadi udah, Hexa udah, SMDR masih ranging besar 13%, menurut saya agak pelan sih. Mungkin saya nggak begitu suka sih kalau ini ya. Homi no, saya mungkin skip ya. Dharma sebenarnya Dharma ini hampir sama kayak Auto ya, pergerakan juga hampir sama-sama ya, malah turun ya. Kemarin setelah gias harapannya ada sentimen naik, ternyata nggak kemana-mana. Nah mungkin saya akan kurang posisi ya kalau untuk barang-barang seperti ini. Buffin secara fundamental nggak ada masalah, dekat-dekat area support ya. Terus juga dia belum ada reversal. Kalau teman-teman yang memang suka fundamentals ya sebenarnya Buffin nggak ada masalah sih itu. RIGS ini juga agak susah ya trading di sini ya. Barangnya juga market capnya berapa sih ini? Kurang lebih 1, saya nggak begitu suka nih barang begini. BDMN bank lagi ya, di 2840 mungkin jadi entry price yang lebih menarik daripada sekarang. Silo kalau kita mau nunggangin teknikalnya sebenarnya area sekarang batasin di 1385 itu sebenarnya kalau kita lihat ya kurang lebih cuma 6% dibandingin kalau dia sampai ke resistennya ini ya itu kurang lebih 15%. Tapi sektornya lagi nggak begitu rame sih teman-teman ya. Jadi menurut saya kalau masuk sini buy risk and reward masih oke ya. Sama ya kayak Hill juga sebenarnya masih oke kalau dia, tapi Hill ini pelan sih teman-teman 9%. Saya sebenarnya nggak begitu suka yang pelan. Saya lebih cari yang lebih volatile ya. Jasa Marga belum menarik sih menurut saya ya. Gotonya sendiri saya nggak begitu suka. Saya sebenarnya lebih suka Bukalapaknya ya. Nah, seenggaknya teknikalnya itu bisa kelihatan cukup respect ya. Cemindo ya, ini juga ya oke lah. Ini sebenarnya masih
ada kehidupan, tapi saya nggak main di barang seperti ini. Mapa sebenarnya masih oke ya teman-teman ya. Harga-harga sekarang ya, batasin risk aja di bawah 755 ya. Dibandingin MAPI, saya lebih suka Mapanya. WLTJ udah bahas, hoki tahu-tahu ada pergerakan, tapi agak susah ya kalau masuk ya. Terus kita harus lihat structure marketnya, terus kita bisa lihat juga market capnya. Saya nggak begitu suka nih barang begini, karena tahu-tahu volumenya bisa hilang kapan, tahu-tahu aja hari ini rame. Nah ini mungkin nggak begitu nyaman buat semua orang. Cevin saya sudah jualan sama Tere waktu itu ya. Waktu dia udah mulai di sini nggak pernah buat new high ya, terus juga candlenya swingnya mulai kecil-kecil. Saya udah nggak ada kalau ini. Mutu saya masih pegang sih teman-teman ya, dari waktu IPO kemarin saya sempat masuk di 133 juga ya. Harga sekarang ya harusnya saya expect dia cukup respect ya, technicalnya arahnya masih uptrend. Saya punya target kalau mau ukur ya kurang lebih 200 ke atas, mungkin saya masih mau lihat dia bisa ke sana nggak. Kalau bisa ke sana mungkin saya akan jual sebagian. ASA menurut saya masih belum menarik juga. PNBN somehow lebih menarik sih daripada ASA, tapi gerakannya pelan ya. Nah tapi kita bisa lihat nih technicalnya masih cukup rapi malah daripada yang tadi ya. MIDI itu saya masih nggak mau dulu. Sebenarnya kalau kita mau lihat risk and reward ini menarik, tapi saya kebetulan lagi punya barang lain ya. Jadi kalau buy risk and reward ya teman-teman bisa consider. Hill gimana kalau Hill 2790 something itu mungkin saya barusan mau masuk ya. Trim masih belum kemana-mana juga ya. RAM tadi udah dibahas. Wika juga masih belum menarik Wika, GIAA juga oke lah. Ini mungkin satu hal ya, kalau GIAA ini agak susah nih teman-teman ya, geraknya tahu-tahu lompat-lompat kayak gini ya. Kalau mau masuk harga sekarang saya nggak begitu nyaman juga kalau barang-barang atau teknikal yang seperti ini ya. Same MIDI tadi udah bahas. AHAP itu dari bawah ya, udah naik tinggi banget gini, mungkin jangan maksa ya, karena bisa aja nasibnya kayak Cevin tuh. Nih teman-teman bisa lihat ya, nih shadow di atas lumayan gede ya, terus juga didukung sama volume juga. OBMD gimana? OBMD sebenarnya saya suka, tapi barang ini nggak begitu liquid ya teman-teman ya. Fundamentalnya harusnya bagus ya, tinggal teman-teman harus hitung nih barangnya seperti ini nggak begitu liquid ya. Jadi sesuaiin sama risknya aja teman-teman. Cuan ini juga barang di 1995 kalau mau masuk menurut saya masih boleh. BNGA ya, BNGA juga ya masih oke lah ya, dekat-dekat sama moving average teman-teman masih boleh coba sih. CTRA masih ranging ya, masih belum kemana-mana. Mungkin kalau pas di daerah-daerah support itu teman-teman boleh consider. BBHI tadi sudah oke. Nah jadi kurang lebih hari Senin nggak ada yang begitu baru masih teman-teman ya. Ya Eratex ya itu lumayan ramai, lumayan jalan ya, itu juga lumayan suka saya. Daerah berapa 490 itu mungkin teman-teman bisa coba taking profit dari sana sih. Oke, jadi hampir semuanya ya teman-teman kejawab ya. Nah kebetulan udah jam 9 juga. Besok biasanya kita akan ketemu sama Billy ya, Billy dan Jogi, untuk lebih banyak bahas soal makro atau sebanyak fundamental perusahaan yang nggak ke cover hari ini ya. Tapi teman-teman ya, saya masih ngelihat harusnya barang-barang yang itu small cap itu masih jauh lebih menarik sekarang ya. Teman-teman juga tadi harusnya ada lumayan banyak stock list yang mungkin bisa teman atau kita sama-sama bisa lihat ya. Nah kalau mungkin yang nggak begitu banyak dibahas yang kayak retail, sebenarnya saya masih masukin watchlist tuh LPPF ya. Cuman by technical dia belum ada reversal ya. MPPA juga ada di dari stock ini recommendation dari tim Terima Ideas itu juga masih lumayan jalan ya. Terus kayak AMRT itu juga teman-teman bisa lihat ya, sekarang lagi pullback, cuman mungkin pergerakannya agak pelan.
Nah, teman-teman mungkin banyak yang belum bisa ini bahas satu-satu nih secara fundamental. Mungkin besok akan lebih detail sama Billy sama Jogi. Anyway, thank you buat teman-teman ya, udah join sampai sekarang ya. Kita nanti ketemu lagi next week. See you.